saya Leticia Marcelina, NPM 20221501769 dari kelas R6I. Video berikut adalah video konseling individu dengan teknik client centered. Teknik client centered adalah teknik konseling yang berfokus pada klien, di mana kita menggali potensi yang dimiliki klien dan klien memiliki motivasi untuk menjadi hidup yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mau duduk di sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini aja. Silakan duduk. Dari mana? Oh, dari rumah. Kesini sama siapa? Sendiri. Gimana cuaca hari ini? Mendung sih, agak mendung sedikit. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Leticia Marcelina, konselor yang akan memimpin konseling hari ini. Sebelumnya boleh kamu perkenalkan diri? Nama aku Nadia Zaitun Ramadhan, umur aku 20 tahun. Saat ini itu aku mahasiswa semester 2 camp. Sebelumnya ini konseling pertama atau sudah pernah konseling sebelumnya? Ini konseling pertama aku sih. Karena konseling pertama, di sini saya ngejelasin dulu ya apa itu konseling, asas konseling, tujuan dari konseling. Pertama itu saya akan menjelaskan pengertian dari konseling. Konseling adalah pemberian layanan kepada klien yang dilakukan oleh konselor untuk mengentaskan KST atau kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Tujuan dari konseling adalah untuk mengedepankan kehidupan efektif sehari-hari agar kamu bisa mengembangkan lagi potensi-potensi yang kamu miliki untuk membantu kehidupan efektif sehari-hari kamu. Adapun asas dari konseling, asasnya yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana konseling ini menjadi rahasia kita berdua tanpa diketahui pihak manapun. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Kamu bisa bercerita secara terbuka selama sesi konseling ini tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini tanpa rasa terpaksa, secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang keempat itu ada asas kemandirian. Diharapkan setelah kamu konseling itu kamu menjadi mandiri, bisa mengenal diri sendiri lebih baik lagi. Yang terakhir itu ada asas kekinian, di mana kita akan berfokus pada masalah saat ini, tidak menyangkut pautkan dengan masalah yang sudah lalu. Jadi tadi oke, selanjutnya saya akan menjelaskan waktu kita konseling. Waktu kita konseling sebanyak 45 menit. Jika memang selama 45 menit itu belum terasa cukup bagi kamu, kita bisa jadwalkan lagi untuk sesi konseling selanjutnya. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum melanjutkan sesi konseling, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Di sini kamu bisa bebas berbicara tanpa penilaian, tanpa mendengarkan sepenuhnya, tanpa penghakiman. Sebelumnya apa sih yang kamu rasain saat ini? Aku sekarang sih
lumayan gugup, terus juga kayak tadi ragu juga gitu karena ini konseling pertama aku kan. Gak apa-apa merasa canggung, merasa ragu, gugup. Banyak orang merasa begitu di awal. Kita bisa memulai dari saya ingin bertanya, apa sih yang kamu rasain saat ini dan apa yang membuat kamu ingin berkonsultasi hari ini? Aku tuh belakangan ini sudah lumayan lama juga aku ngerasa bicara aku tuh nggak jelas gitu, apa yang ada di otak aku tuh keluarnya pas udah aku ucapin tuh berbelit-belit gitu loh. Aku jadi gak percaya diri bilang gitu. Oke, jadi kamu merasa kesulitan menyampaikan sesuatu karena seringkali bicaranya itu berbelit-belit ya? Iya, aku tuh ngerasa apa yang ada di otak aku tuh keluarnya muter-muter atau jadi kayak nggak jelas gitu. Aku tuh jadi merasa orang-orang ngerti nggak ya apa yang aku omongin gitu loh. Gimana sih perasaan kamu saat lihat reaksinya mereka? Aku sih ngerasa kayak malu banget karena tuh ketika aku ngomong berbelit tuh beberapa orang ada yang ngetawain aku, ada juga yang jadiin omongan berbelit aku tuh kayak ejekan buat aku gitu loh. Itu tuh ya saat diejek sih aku kayak ketawa-ketawa gitu, tapi padahal tuh aku kayak merasa kepikiran gitu apa gue nggak bisa itu yang ngejelasin ke orang. Kayak tadi kamu bilang perasaan-perasaan ini itu berlangsung lama gitu ya, udah lama. Sebenarnya sejak kapan sih kamu merasa berbelit-belit kayak gini? Ini sih aku ngerasainnya ya, aku ngerasain waktu itu aku pas SMA aku presentasi gitu, terus teman aku ada yang bilang, Najwa, lu tuh ngomongnya, lu tuh lagi ngomongin apa sih, nggak jelas banget, muter-muter gitu loh. Aku ya semenjak itu sih aku ngerasa kayak apa emang nggak jelas itu ya aku berbicara gitu loh. Berarti perasaan kamu itu setelah ada yang ngomong atau sebelumnya nih? Jadi sebelum ada yang ngomong ya udah ngerasa biasa aja, tapi begitu dapet tamparan atau omongan seperti itu baru nih kamu ngerasa kayak iya ya ternyata berbelit-belit ya omongannya gitu. Itu gimana? Sebelum teman aku ngomong kayak gitu sih aku udah ngerasa, dan juga aku udah ngerasa kayak nggak jelas gitu, tapi setelah ada orang yang ngomong aku jadi lebih kepikiran gitu loh, kayak berarti orang-orang selama ini nggak ngerti apa yang gue omongin dong. Aku sih ngerasain kayak gitu. Oke, itu mungkin pikiran-pikiran seperti apa sih yang kayak muncul saat kamu tuh kayak presentasi gitu? Apa sih yang memang menekan kamu untuk kayak untuk nggak berbicara lebih banyak gitu? Itu apa yang menekan kamu? Karena aku merasa orang-orang tuh ngeliatin aku kayak ini orang gak jelas banget sih
pandangan mereka tuh kayak ya orang mau ngomong apa sih gitu, nggak jelas banget omong apa yang dibicarain tuh nggak jelas gitu. Aku ngerasa orang-orang nggak ngerti apa yang aku omongin. Oke, saya bisa bayangin ya gimana nggak nyamannya kamu saat itu gitu. Kamu jadi lebih takut untuk mengalami hal-hal yang sama gitu. Dari yang SMA kejadian, takutnya di kuliahan ini kamu jadi kebawa lagi nih gitu kan. Terus takut lagi ada orang-orang yang eh, mikir kamu tuh kayak gitu lagi gitu. Iya, sejak saat itu tuh pas temen aku bilang itu aku makin merasa kayak kenapa sih lu tuh nggak bisa ngomong kayak orang lain yang jelas gitu, yang lugas gitu, kenapa nggak bisa gitu, kenapa semua yang di pikiran aku tuh keluarnya lain apa sama yang aku pikirin gitu. Jadi saat kamu mulai overthinking nih, mulai berbicara, pikiran kamu nih mulai berisik gitu, malah jadi alur bicara kamu makin terganggu lagi nih, kayak gitu. Iya, aku kayak merasa semakin aku diliatin orang, semakin orang merhatiin aku itu, yang keluar tuh makin gak jelas, apa yang aku omong itu makin muter-muter, bahkan kadang-kadang tuh sampai berulang gitu tanpa aku sadari itu aku udah ngomong itu berkali-kali, yang bikin orang kayak ngerasa ini orang ngomong apa sih gitu. Apa sih yang biasanya kamu lakuin setelah momen itu terjadi? Setelah itu kejadian sih aku kayak ngerasain, merasa diri aku tuh kayak kurang gitu, kayak kurang dalam komunikasi gitu. Aku juga udah nyoba sebelum aku presentasi tuh aku kayak latihan baca materinya berulang-ulang, atau aku ngomong sendiri depan kaca gitu, depan cermin, dan itu lancar-lancar aja. Tapi begitu aku presentasi besoknya itu tuh aku tetap aja buyar, karena aku ngerasa kayak orang-orang tuh natap aku aneh gitu. Itu udah langkah yang bagus ya, kamu udah bisa latihan sendiri, kamu udah bisa nerima kekurangan diri kamu gitu. Kamu juga terdengar lumayan keras ya sama diri sendiri gitu. Jadi kamu harus memaksakan kehendak kalau harus berbicara yang benar, gitu. Uh, Padahal, tapi kamu pernah gak sih berbagi gitu, kayak cerita-cerita ini ke orang terdekat kamu gitu? Aku jarang sih cerita karena takut kayak dianggap lebay, atau kayak ya masa cuman ngomong aja lu nggak bisa sih gitu. Aku nggak takut merasa Sebenarnya perasaan-perasaan kayak gitu harus dihindari ya gitu, karena kalau kamu memendam semuanya sendiri, gimana rasanya? ya kayak aku kayak nggak nemuin jawaban gitu. Aku tetap bingung kenapa diri aku nggak jelas ngomongnya gitu. Aku tetap bertanya-tanya gitu, kenapa sih nggak bisa kayak orang lain yang bisa ngomong jelas gitu. Ada nggak sih reaksi dari badan kamu saat kamu nih presentasi, tapi reaksi badan kamu tuh beneran menunjukkan kalau kamu itu beneran gugup, beneran takut? Itu reaksinya seperti apa?
sering sih kalau misalnya kayak aku mulai presentasi gitu, kayak kaki aku tuh rasanya lemes banget, kayak aku tuh nggak bisa berdiri gitu. Terus juga kadang-kadang gemeter juga, kayak tangan aku tuh nggak terkontrol gitu gerakannya. Terus juga aku kadang-kadang kayak ngerasa kalau ini bener-bener pembicaraan yang serius gitu, misal kayak pas sesi presentasi, pas tanya jawab gitu kan, aku harus jawab pertanyaan dengan spontan gitu. Nah itu tuh aku ngerasa kayak agak sesek gitu, karena aku harus ucapin apa yang ada di pikiran aku gitu. Oke, bahkan tubuh kamu bukan hanya dari pikiran ya, kamu mengalami gangguan kayak gitu. Bahkan tubuh kamu juga ngerasain yang kayak gitu. Tapi saya appreciate karena kamu tetap berusaha buat nyampein itu gitu, meski penuh dengan apa ya, tekanan ya, mungkin dengan tekanan dan takut gitu. Itu tuh bukan hal kecil ya yang kamu lakuin gitu. Kamu udah berusaha berani gitu. Tapi kamu pernah gak sih ngerasa kayak diri kamu nih udah hebat gitu? Enggak sih, aku malah merasa kalau misalnya abis presentasi aku ngerasa kayak lu tuh tadi ngomong apa sih, kayak gak jelas banget gitu. Padahal mungkin teman aku tuh ada salah satu teman aku yang bilang kayak tadi lu keren banget gitu, tapi tuh aku tetap ngerasa kayak enggak, tadi lu tuh tetap nggak jelas gitu bicaranya. Nah, di sini kamu juga berusaha keras ya sama diri kamu sendiri bahwa berbicara itu harus yang sejago itu, berbicara itu harus yang seperfect itu gitu. Nah, kalau kamu berbicara sama keluarga, teman dekat gitu, apakah kamu juga merasa seperti itu? Enggak, justru kalau misalnya aku ngobrol sama teman aku tuh kayak ya udah ngalir aja apa yang aku omongin. Bahkan kayak temen aku bilang, lu tuh sebenarnya seru tahu gitu, kayak lu tuh lucu gitu. Tapi aku kayak ngerasa nggak pede aja, tetap nggak pede gitu. Oh, itu benar, berarti kamu itu bisa punya kemampuan berbicara dengan baik itu saat kamu itu ada di situasi yang aman dan nyaman, yang dimana kamu merasa kalau orang-orang di sekitar kamu itu percaya kamu, dan kamu baru tuh bisa bebas menyampaikan apa yang kamu pengen sampaikan kan. Nah, kamu itu punya potensi untuk berbicara dengan lancar. Hanya saja saat kamu merasa tertekan, itu akan menjadi tertutup. Gimana cara kamu selain latihan di depan cermin? Coba deh kamu anggap saya sebagai orang yang dekat sama kamu. Kamu bisa ceritakan apapun, tapi ambil situasinya itu situasi yang nyaman, situasi kamu lagi berbicara sama teman dekat kamu atau keluarga kamu, yang dimana kamu bisa mengeluarkan semuanya, mengeluarkan pendapat-pendapat kamu, mengeluarkan pikiran kamu gitu, dan itu bisa membuat kamu menjadi lebih rileks saat bercerita. Bisa dimulai sekarang. Aku cerita tentang liburan aku kemarin, boleh ya? Boleh. Jadi kemarin itu belum lama ini aku pergi camping sama teman-teman kuliah aku. Nah itu kan
tenda, kita ada makan siang bareng-bareng, sebelum makan siangnya kita masak bareng-bareng dulu. Di situ tuh aku ngerasa kayak seru banget gitu. Liburan kemarin tuh seru banget. Dan terus kan di situ juga aku bisa ngobrol-ngobrol banyak sama mereka, di talk gitu sama mereka, yang bicara-bicara kayak ya bisa dibilang aku udah cerita keresahan ini sama mereka gitu. Dan mereka tuh rekomendasiin kayak jangan dipendem gitu, kalau emang nggak bisa cerita ke kita gitu, bisa cerita ke lembaga yang lebih bisa nanganin permasalahan aku gitu. Makanya aku datang ke sini kan. Terus juga bareng mereka aku udah merencanain kegiatan-kegiatan lain yang bakal kita lakuin di liburan semester nanti gitu. Aku ngerasa tuh kayak mereka nerima aku dan mereka ngerti kok apa yang aku omongin gitu loh. Bareng mereka tuh aku ngerasa nyaman gitu, ngobrol sama mereka tuh aku ngerasa mereka bisa ngerti apa yang aku omongin. Oke, saya ngerasa seperti selama ini kamu terlalu keras aja sih sama diri kamu sendiri gitu. Kamu harus mengerti, kamu harus memberikan ucapan-ucapan tuh yang harus keluar dengan tegas lugas kayak gitu. Dan kamu beranggapan bahwa orang-orang itu nggak mengerti kamu semua, padahal teman-teman kamu tadi umumnya itu kan mengerti gitu. Dan hari ini kamu memberi ruang buat diri kamu sendiri, yaitu kamu sedang membangun ulang tuh kepercayaan diri kamu yang sebelumnya nggak ada. Kamu mulai berani bercerita sama aku yang seorang stranger gitu, orang asing yang memang baru kamu temui pertama kali, tapi kamu udah bisa membuat nyaman bercerita dengan aku gitu. Nah itu adalah kemajuan yang bagus ya gitu. Saya tuh mau kamu percaya bahwa proses ini tuh boleh pelan, terus gak harus langsung sempurna, harus langsung bagus gitu. Yang penting kamu mau mulai bahwa kamu itu punya kendali buat diri kamu sendiri, di mana kamu bisa menekan, misal kamu lagi gemetar, kamu bisa dengan teknik pernafasan, terus kamu bisa dengan mengubah pikiran-pikiran yang negatif itu menjadi yang positif gitu kan. Saya mau tahu lagi, selain kamu berlatih di depan cermin, berlatih berbicara dengan orang banyak gitu, apalagi yang kamu lakukan untuk berbicara biasa lebih baik lagi? Aku lihat hacks di TikTok itu kayak gimana sih bicara yang baik, bicara yang benar, biar jelas. Dan juga sekarang aku udah mulai banyak kegiatan atau aku kayak ikut itu yang yang membuat aku lebih banyak bicara sama orang banyak gitu, yang membuat aku banyak interaksi sama orang-orang gitu. Nah, setelah kamu mengikuti organisasi tersebut, apa yang kamu rasain dalam diri kamu? Yang aku rasain tuh ya mungkin aku udah cukup baik gitu, udah ada perubahan lah sedikit-sedikit. Emang nggak langsung pede sih, tapi aku kayak merasa udah cukup lah gitu untuk diri aku berbicara di banyak orang. Oke, itu langkah yang baik ya. Mungkin selain nanti bisa kamu lakukan tuh kayak simulasi-simulasi yang tadi kita lakuin, itu merupakan langkah yang sangat baik ya yang kamu ambil dengan ikut organisasi, terus dengan melakukan simulasi yang tadi kamu bilang di depan cermin kayak gitu. Itu adalah langkah baik yang kamu ambil untuk melatih cara berbicara kamu kan di depan publik gitu. Nah terus itu bisa dimulai dengan topik-topik ringan aja dulu kayak gitu. Nah terus kalau untuk latihan presentasinya itu kamu bisa lakuin itu mungkin ada temannya, jadi beneran kayak presentasi tapi di depan teman, jangan di depan keluarga kamu atau di depan kaca lagi, itu mungkin akan lebih kompleks gitu kan. Nah aku Hari ini apa yang dilakuin? Oke, hari ini apa yang kamu dapatkan dari konseling kita? Setelah aku ngobrol-ngobrol tuh aku jadi kayak ngerasa lega, dan pikiran aku juga mulai terbuka. Kayak mungkin aku terlalu keras ya sama diri aku, mungkin
bicara aku tuh udah jelas, cuma hanya perlu dilatih sedikit atau cuman perlu sedikit-sedikit dipelanin, mungkin aku juga kecepatan ngomongnya. Dan juga aku juga kayak lebih ngerasa mulai pede gitu ngomong di depan orang lain yang nggak aku kenal gitu. Oke, berarti kita bakal mulai dari situ ya, dari kamu mulai pede, terus dari kamu bisa berdamai dengan diri kamu bahwa ingat, berbicara itu emang harus bagus, tetapi dengan kesulitan yang kamu punya itu nggak harus selalu bagus gitu, bisa dilatih dulu, nggak harus langsung jernih asal punya progres gitu kan. Saya bangga banget sama proses yang kamu jalanin, dari mulai kamu nggak bisa terus akhirnya kamu dengan PD ikut organisasi gitu, dan langkah yang dapat kamu ambil seperti yang tadi kamu udah bisa menyimpulkan apa yang kamu ambil dan apa yang akan kamu lakukan dan menjadi komitmen kamu. Saya bangga dan saya berterima kasih karena kamu mau membagi cerita ini sama saya. Mungkin kalau misal ada keluhan lagi, kita bisa bikin janji di minggu depan untuk konseling selanjutnya. Jika kamu bersedia, kamu bisa hubungin saya untuk lebih lanjutnya. Saya juga berterima kasih karena dari konseling ini saya bisa lebih memahami diri saya sendiri, dan juga saya bisa tahu apa yang harus saya lakuin untuk memperbaiki cara bicara saya ini. Oke, ya, kamu layak untuk diterima. Banyak teman-teman kamu yang menerima, jadi kamu harus berdamai juga sama diri kamu sendiri. Untuk ditutupnya konseling kita hari ini, kita lakukan dengan berdoa. Semoga kedepannya kamu bisa merasa lebih baik, bisa menjadi mandiri yang lebih baik, dan bisa menerima keadaan diri kamu dengan cara yang lebih baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya angkat ke depan. Terima kasih. Sama-sama.